Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bernard Ariantio Firoskan dan rekan saya Nunung Wahyuni. Kami dari kelas 4 EB. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol panel box dan juga pressure gate. Dan saya akan menjelaskan mengenai block valve dan gasket. Kita mulai dari kontrol panel box. Kontrol panel box adalah sebuah kotak atau lemari tempat berbagai komponen listrik dan elektronik yang dikumpulkan dan diatur guna mengontrol serta mengatur sistem kerja dari suatu mesin atau instalasi. Panel ini menjadi otak pengendali dari seluruh proses otomatisasi atau distribusi listrik. Terus kita masuk ke fungsi utama kontrol panel box. Fungsi utamanya yang pertama adalah mengatur dan mengendalikan peralatan listrik secara otomatis atau manual. Yang kedua, menjaga sistem agar bekerja sesuai perintah melalui via relay, timer, PLC, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan proteksi terhadap arus lebih, hubung singkat, dan gangguan listrik lain. Yang keempat, memudahkan perawatan dan troubleshooting sistem listrik. Kita masuk ke bagian komponen-komponen utama yang terdapat di kontrol panel box. Yang pertama ada MCB atau miniatur circuit breaker untuk proteksi arus lebih. Yang kedua adalah kontaktor penghubung atau pemutus arus besar secara otomatis. Yang ketiga adalah thermal overload relay, proteksi terhadap beban lebih. Yang keempat adalah timer atau relay untuk pengaturan waktu atau logika. Yang kelima adalah PLC, Programmable Logic Controller, untuk otak dari sistem otomatisasi tersebut. Yang keenam adalah terminal blok dan kabel untuk penghubung antar komponen. Dan yang terakhir adalah indikator lem dan push button untuk input manual dan informasi visual. Kita masuk ke jenis-jenis kontrol panel box. Jenis-jenisnya ada satu, power distribution panel untuk mendistribusikan daya listrik. Yang kedua adalah motor control panel atau MCP atau yang biasa digunakan untuk mengatur motor listrik. Yang ketiga adalah PLC panel otomasi yang dikendalikan oleh PLC. Kita masuk ke cara kerja dari kontrol panel box itu sendiri. Yang pertama, harus masuk ke panel dari sumber listrik. Lalu proteksi awal dilakukan oleh MCB. Lalu kontrol dikendalikan oleh PLC atau relay. Lalu perintah dikirim ke motor, lampu, atau aktuator sesuai program. Yang terakhir adalah jika ada masalah, sistem akan otomatis berhenti untuk mencegah kerusakan yang ada di kontrol panel box. Keamanan dan perawatan untuk kontrol panel box itu sendiri adalah satu, selalu matikan daya sebelum membuka panel. Yang kedua adalah gunakan APD, alat pelindung diri. Yang ketiga, lakukan pengecekan rutin kabel, koneksi, dan suatu panel. Yang terakhir adalah hindari kelembapan dan debu masuk ke dalam panel. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai block valve. Jadi, pengertian block valve adalah katup yang berfungsi untuk menghentikan atau memblokir aliran cairan atau gas dalam suatu sistem perpipaan. Katup ini umumnya hanya memiliki dua posisi yang terbuka atau tertutup dan tidak digunakan untuk mengatur besar kecilnya aliran fluida. Selanjutnya yaitu fungsi utama block valve. Block valve digunakan sebagai penghenti aliran. Dalam sistem perpipaan, katup ini dipasang di titik kritis seperti sebelum atau sesudah pompa. Yang kedua, di titik cabang sistem. Yang ketiga, untuk mengisolasi bagian tertutup saat ada perbaikan atau pemeliharaan. Prinsip kerja block valve. Jadi, block valve bekerja dengan mekanisme buka tutup yang memungkinkan fluida dialirkan atau dihentikan secara penuh, tidak dirancang untuk pengaturan aliran. Dan selanjutnya itu jenis-jenis block valve. Yang pertama, ball valve atau katup bola, menggunakan bola berlubang sebagai pengatur aliran. Yang kedua itu butterfly valve, katup kupu-kupu yang menggunakan cakram berputar untuk membuka atau menutup aliran. Yang ketiga ada gate valve, katup terbang, menggunakan gerbang yang naik turun untuk mengatur buka tutup aliran. Block valve digunakan di berbagai industri seperti satu, minyak dan gas, yang kedua kimia, yang ketiga pengolahan air, yang keempat pembangkit listrik, dan yang kelima distribusi bahan bakar. Yang kedua ada pressure gate. Pressure gate adalah katup atau valve pengatur tekanan yang digunakan dalam sistem fluida seperti air, minyak, atau gas.
Guna pressure gauge itu sendiri untuk mengontrol tekanan dalam suatu jalur pipa atau sistem, melindungi peralatan dari tekanan berlebih, menjaga aliran fluida tetap stabil dan aman. Pressure gauge ini sering disebut juga sebagai pressure regulating valve atau pressure control valve, tergantung jenis dan aplikasinya. Fungsi utama pressure gauge itu sendiri, yang pertama, mengatur tekanan fluida agar tetap berada dalam batas aman. Yang kedua, menghindari kerusakan pada pipa. Yang ketiga, menstabilkan tekanan dalam sistem distribusi fluida. Dan terakhir, memastikan aliran berjalan dengan efisien. Cara kerja pressure gauge. Cara kerjanya itu tersendiri. Yang pertama, saat tekanan melebihi batas yang ditentukan, katup akan terbuka sebagian untuk melepaskan tekanan. Jika tekanan kembali normal, katup akan menutup atau mengatur posisi sesuai kebutuhan. Ketiga, pengaturan ini bisa dilakukan secara manual, otomatis, dengan pegas dan diafragma, atau dikendalikan oleh sistem elektronik. Jenis-jenis pressure gauge itu sendiri ada 4. Yang pertama ada pressure relief valve atau PRV untuk melepas tekanan berlebih. Yang kedua adalah pressure reducing valve, mengurangi tekanan dari sumber agar sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah back pressure valve, menjaga tekanan minimum dalam sistem. Yang terakhir adalah pilot operated valve, menggunakan pilot valve untuk pengendalian yang lebih presisi. Contoh penggunaan pressure gauge. Contoh penggunaan pressure gauge itu sendiri ada di bagian industri ataupun di rumah. Di industri digunakan dalam sistem hidrolik, pabrik kimia, boiler, dan pipa gas. Kalau di rumah itu digunakan pada tabung gas LPG, pemanas air, atau keran tekanan tinggi. Keamanan dan perawatan untuk menjaga pressure gauge itu agar tetap berjalan. Yang pertama adalah lakukan pengecekan tekanan secara berkala, lalu bersihkan valve dari kotoran atau kerak yang mengganggu kerja. Pastikan sistem bebas dari kebocoran, dan terakhir ganti komponen jika tekanan tidak terkontrol dengan baik. Jadi, pressure gauge adalah komponen kecil namun sangat penting dalam menjaga kestabilan tekanan dalam sistem fluida. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa menghindari banyak resiko kerusakan atau kecelakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gasket. Jadi, gasket merupakan benda yang ditekan atau dipasang di atas permukaan dua objek yang berbeda. Benda ini berisi cairan fluida yang bisa mencegah adanya kebocoran dan berguna dalam menetapkan atau menyatukan kedua benda tersebut agar mampu menahan kebocoran. Kebocoran ini tentu saja berbahaya, sehingga komponen ini harus tahan panas serta kanan saat masih digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari gasket yang pertama, memungkinkan kebocoran dan mempertahankan kerapatan. Yang kedua, menurunkan tekanan. Yang ketiga, menyalurkan panas. Selanjutnya yaitu manfaat dari gasket. Yang pertama, mampu mencegah kebocoran konvensi dan gas sehingga tenaga pembakaran maksimal akan tercapai. Yang kedua, yaitu manfaat yang bisa mencegah kebocoran oli. Yang ketiga, mencegah kebocoran pada air pendingin agar air bocor tidak masuk ke dalam mesin dan bercampur dengan oli. Yang terakhir yaitu jenis-jenis gasket. Yang pertama, gasket berbahan kertas. Yang kedua, gasket berbahan kertas disernis. Yang ketiga, gasket berbahan gabus. Yang keempat, gasket berbahan gabus dicampur karet. Yang kelima, gasket berbahan PTFE atau telepon. Yang keenam, gasket berbahan grafit lapis kain. Yang ketujuh, gasket berbahan karet. Dan delapan, gasket berbahan asbes lapis tembaga. Sekian dari kami mengenai alat instrumentasi teknik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.